Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu menasyarkan satu lagi video daripada channel Top Info. Anda jangan lupa pergi ke channel Top Info, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Top Info juga, guys. So, tajuk yang kita mahu reaksikan adalah iaitu 5 jenis latihan perang pasukan elit Indonesia. Oh, ada 5 jenis, guys, iaitu latihan perang. Mungkin latihan ini agak unik dan agak luar biasa sekali, sebab itu dia dijadikan konten di dalam channel ini, guys. So, guys, saya pun tak sabar untuk melihat bagaimana 5 jenis latihan perang iaitu pasukan elit Indonesia ini. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozu. Mari. Top Info. Oh, ini power ni, musik pun dah gegar. Beberapa tahun yang lalu, pasukan Indonesia memang tidak begitu dipandang oleh banyak negara di dunia. Namun, kini justru tentara-tentara elit tanah air masuk jajaran 20 besar deadly squad in the world. Tentunya untuk menjadikan seorang tentara tahan banting, kuat terhadap segala hal sekaligus memiliki keahlian dalam bertempur dan menggunakan senjata, ada latihan-latihan khusus yang dilakukan. Dan berikut ini adalah 5 jenis latihan tempur pasukan elit Indonesia yang bikin tentara luar negeri lemas. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Insya Allah. Saya sudah tekan locengnya, guys. Anda buat sekali tekan locengnya, ya. Nombor 5. Merangkak dengan diberondong tembakan menggunakan peluru asli. Ini yang bahaya, guys. Dalam latihan yang sempat direkam dan diunggah ke YouTube tersebut, ada beberapa orang instruktur yang berdiri di atas menara dan menembaki para prajurit yang sedang berlatih dengan cara tiarap di sebuah lahan berlumpur. Bayangkan ya, kalau silap sikit tu mati, guys. Peluru hidup tu. Tak tanggung-tanggung, banyak tembakan yang dilepaskan dengan menggunakan senjata semi-otomatis AK-47 buatan Uni Soviet untuk menguji mental dan kesiapan para prajurit elit Paskas ini. Bayangkan, bahkan video tersebut menjadi viral dan ditonton sekaligus diulas berbagai pihak di seluruh dunia. Rasanya tiada askar tentera yang buat latihan begini, ya. Indonesia yang buat, ya. Ini, kalau saya surrender, saya tak berani. Nombor 4 apa? Mode penjelajahan dan survival. Apa ni? Apa latihan ni? Metode latihan pendidikan dasar yang harus dilalui seorang prajurit sebelum masuk menjadi bagian dari pasukan elit Kopassus adalah dengan menjalani mode penjelajahan dan survival di gunung dan di hutan. Dalam sesi ini, prajurit akan disekap layaknya tawanan dan akan dilepaskan satu persatu tanpa dibekali senjata atau persediaan apapun. Dalam simulasi ini, tembakan yang diberikan menggunakan peluru asli, karet, dan hampa. Bahkan ketika tertangkap lagi, maka prajurit akan kembali dimasukkan ke dalam sel tahanan. Bermakna mereka kena berjalan di dalam hutan, naik bukit, turun gunung, apa semua, ya. Tetapi tidak dibekalkan dengan senjata. Itu yang bahayanya, kan. Maknanya nanti dia punya instruktur dia, ketuanya akan mencari mereka jika tertangkap dan akan dimasukkan dalam tahanan. Bahaya, dahsyat. Dahsyat turun ni. Berenang di kedalaman laut dengan beban puluhan kilogram. Macam mana berenang nak bawa puluhan kilogram? Untuk dapat lulus dan masuk menjadi pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut, maka latihan yang harus dilakukan adalah dengan menjalani tes berenang di kedalaman laut. Dan tidak hanya itu saja, beban yang harus dibawa juga tidak ringan, karena para tentara harus membawa persenjataan lengkap dan tas dengan berat yang berkilo-kilo, serta harus berenang ke daratan setelah dibuang di tengah laut dengan kaki dan tangan terikat. Setelah mampu melepaskan diri dan berenang ke daratan dengan beban yang dibawanya, prajurit harus dapat bertahan hidup dengan meninggalkan semua persenjataan di pinggir pantai.
Gila cuy. Mereka hanya berbekal satu pisau komando saja untuk menuju ke tengah hutan dan berada di sana seorang diri selama beberapa hari. Dahlah tangan. Dahlah membawa barang-barang yang berat ketika berenang. Kaki dan tangan diikat macam mana? Macam mana guys? Kalau saya tak boleh berenang, tenggelam saya. Bawa barang yang berat pun dah tak boleh. Lagi kaki tangan diikat. Masya Allah. Bahaya betul. Pelatihan survival dan uji daya tempur. Dalam metode ini, seperti halnya model pelatihan penjelajahan dan survival, para prajurit harus mampu bertahan hidup dengan pisau komando di dalam hutan sekitar 3 mingguan. Pisau saja. Mereka 3 juga minggu. wajib untuk mampu membedakan antara tumbuhan yang beracun atau yang dapat dimakan dan berburu binatang-binatang liar. Setelah tahap latihan hutan gunung tersebut, masih ada yang harus dilakukan, yaitu melakukan long march dari situ Lambang ke Cilacap. Long march ini dilakukan dengan membawa amunisi lengkap, senjata dan banyak benda yang tentunya memiliki berat berkilo-kilo. Dahlah bawa barang yang berat berkilo-kilo Lepas tu 3 minggu di dalam hutan hanya satu pisau. Pisau seperti pisau rainbow tu lah. Itu saja untuk mencari makan, untuk mengenal, dan mereka kena tahu untuk mengenal makanan yang boleh dimakan ataupun tidak. Kalau tidak, kalau saya silap makan, nanti mereka boleh mati Uish, tak mau saya jadi TNI guys. Bahaya. Latihan ketahanan fisik dan mental. Ini apa pula ni? Detasmen Jalamangkara atau bisa disingkat Denjaka adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang menduduki posisi tertinggi di atas tentara TNI Angkatan Laut dan Marinir. Untuk masuk menjadi anggota Denjaka, latihan dan tes yang diberlakukan aman sangat berat. Selain ditenggelamkan di tengah laut ganas di sekitar Banyuwangi dengan tangan dan kaki terikat, prajurit juga harus mampu bertahan hidup di tengah hutan dengan bekal hanya garam saja. Ya Allah. Tidak ada persenjataan, makanan ataupun air minum yang dibawa karena para prajurit harus mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan segala hal yang disediakan alam. Dan itulah 5 jenis latihan tempur pasukan elit Indonesia yang bakal bikin tentara luar negeri lemas. Memang Terima lemas kasih kok buat kalian semua kalau yang lihat sudah macam tu. menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Top Info. Memang katanya di sini 5 jenis latihan perang pasukan elit Indonesia. Memang latihan yang pertama tu, yang tembak daripada atas tu, peluru hidup pula tu, memang saya tak nak guys. Memang saya tak berani untuk menjadi pasukan TNI kalau beginilah latihannya. Lepas tu latihan berenang di laut, kaki dan tangan diikat dan membawa muatan barang-barang yang berat. Anda boleh guys berenang, ikat kaki dan tangan, lepas tu bawa lagi barang yang berat puluhan kilo. Memang tak boleh. Saya memang tak boleh guys. Kalau anda, saya tak tahulah, mungkin anda boleh. Mungkin anda ada antara yang hebat juga seperti tentera-tentera TNI ni. Saya tak boleh. Saya memang tak boleh. Dan mereka disuruh untuk berjalan di dalam hutan dalam masa 3 minggu hanya membawa sebilah pisau. Untuk mencari makan tu terpulang kau nak makan apa, tapi yang penting kau jangan makan benda yang beracun ataupun benda yang boleh mematikan kau. Tapi kau kena tahu bagaimana memilih makanan yang boleh dimakan dan yang tak boleh dimakan. Itu pun saya tak boleh guys. Saya banyak benda saya tak boleh Apa yang saya boleh? Saya buat YouTube je, saya rasa saya boleh guys. Guys, saya rasa memang pasukan TNI, latihan TNI memang saya rasa paling antara latihan yang kira paling sangat bahaya ataupun latihan yang sangat susah lah di antara negara-negara lain yang ada di dalam dunia ni guys. Bayangkan saya tengok 5 dia punya latihan tu pun, saya rasa satu latihan pun saya tak boleh lepas rasanya. Saya rasalah, saya tak kata kamu. Saya rasa saya. Begitulah saya rasa guys. Dan saya rasa itulah sebabnya saya tak jadi askar, tentera ataupun pasukan TNI ataupun tentera darat Malaysia. Sebab itulah kerananya guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaksi kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiada dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda dan keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta ibu bapa anda. Dan juga saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.